Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Samsir Yusuf Channel. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat selalu dan senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Video kali ini saya ingin menjelaskan tentang pemakaian indikator CCI. Ini namanya CCI. CCI itu adalah suatu osilator yang bernama Commodity Channel Index. Ini namanya CCI. Jadi CCI itu levelnya adalah min 100 dan plus 100. Jadi istilahnya kalau dia berada di 100 itu menandakan trennya itu masih bullish. Kalau dia berada di bawah itu menandakan trennya itu sudah akan menuju ke bearish. Begitu cara membacanya teman-teman. Jadi pedoman kita trading gimana teman-teman? Pedoman trading adalah di sini ya teman-teman ya. Kita lihat level-levelnya ini. Ini namanya CCI. Di atas ini ya, nih level 100. Lalu di tengah ini adalah garis transisi kalau istilah saya, yaitu di level 0. Dan di bawah ini juga ada 100. Jadi caranya adalah kita klik saja. Lalu kita kita lihat teman-teman. Ini parameter. Parameter yaitu bawaannya adalah 14. Ini kita bisa adjust sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau 14 ini adalah settingan bawaan atau defaultnya. Lalu ini ada level teman-teman di sini kan. Nah, di sini ada 100 dan minus 100. Disinilah cara kerja CCI itu untuk melihat suatu momentum, apakah tren itu masih kuat naiknya atau dia sudah mulai melemah. Nah ini ya teman-teman, saya klik tadi ya. Ini saya hapus lagi karena terlalu banyak ya. Oke. Jadi cara insertnya ya, cara settingnya yaitu kita boleh menggunakan ini navigator atau langsung ke sini ya, ke indikator. Ke indikator lalu kita cari bagian osilatornya. Ini Commodity Channel Index ya namanya, disingkat dengan CCI. Oke ya teman-teman. Jadi ini cara membacanya ini yang penting ya teman-teman, suatu indikator. Bukan teman-teman istilahnya semua indikator yang ada di MetaTrader ini harus kita kuasai semua, tidak. Kalau mau kita kuasai semua, ini ada ratusan teman-teman indikatornya. Bisa pusing kita 7 keliling ya. Ini lihat. Banyak kali indikatornya teman-teman. Jadi semua indikator ini sebenarnya ada fungsi masing-masing. Cuma nggak perlu ya istilahnya kita kuasai semua ini, nggak perlu. Yang perlu kita kuasai yaitu indikator-indikator yang sering dipakai di market. Nah, itu sudah cukup ya. Mungkin kalau Anda bisa menguasai 20 osilator, itu Anda sudah jago tradingnya. Yang penting bukan hanya tahu operasionalnya saja, tapi yang penting ya pintar membaca tentang arahnya mau kemana. Sebenarnya kuncinya di situ. Tentu saja ya teman-teman, namanya setiap osilator, baik RSI, stokastik, kalau saya selalu dumping satu osilator lagi. Osilator yang saya sangat suka adalah MACD ya teman-teman. Seperti video-video saya sering saya menggunakan MACD. Karena cara membaca MACD ini sangat mudah, yaitu kalau kita melihat ini ya, sudah di atas histogramnya ini batang-batang kayak pagar ini ya, sudah mulai memanjang. Lalu dia mulai memendek, yaitu sudah kita kategorikan ini sudah masuk ke market overbought. Begitu juga kalau dia di bawah gitu teman-teman. Di bawah ini kalau dia mulai panjang, nanti sudah itu ada yang memendek, itu sudah masuk ke area overshort. Tentu saja kalau saya sering tidak langsung trading di daerah overbought atau oversold. Saya selalu menunggu garis MACD ini telah memotong. Untuk kejelasan di MACD-nya teman-teman nanti bisa lihat video-video saya tentang MACD. Sekarang saya akan jelaskan tentang namanya CCI. Kalau kita lihat secara sepintas, CCI pergerakannya dengan MACD juga hampir sama ya teman-teman ya. Kita anggap CCI garisnya telah memotong garis tengah, kita anggap ini garis 50 atau garis transisinya. Kalau kita pakai garis crosshair ini, ya hampir sama ya teman-teman ya, berdekatan di sini.
Lalu teman-teman juga harus perhatikan candle di atas. Di sini kita lihat ada satu candle yang cukup panjang. Ini saya menggunakan time frame H1 ya teman-teman ya. Setelah harga turun, di sini tertahan oleh daerah demand. Di sini saya juga menambah indikator supply demand ya teman-teman ya. Nih warna pink ini. Lalu di sini saya juga suka menggunakan moving average, yaitu menggunakan moving average simple di periode 20. Karena ini saya jadikan juga sebagai garis transisi di middle Bollinger Band-nya. Nah, jadi kalau Anda tidak mau pakai moving average yang lengkap, yang banyak, Anda wajib memakai satu, yaitu settingan moving average-nya. Teman-teman bisa lihat ini ya, settingan 20 simple to close. Warna bebas ya, Anda mau taruh putih, merah, hijau. Yang penting karena dia hanya satu garis, ya kita juga nggak bingung untuk membedakan ini levelnya berapa. Jadi cara setupnya gimana teman-teman? Kalau kita melihat CCI, dia masih berada di garis atas, yang di atas 100 ini, itu tandanya tren akan berkelanjutan, yaitu naik kan, ini ya, trennya naik terus kan. Nah dia masih berada di area 100, yaitu antara area di zero line ini ada garis 0 di tengah. Ini namanya zero line. MACD juga ada zero line. Nah, jadi ini zero line ini dinamis nih teman-teman ya, dia akan mengikuti pergerakan. Jika harga berada di atas zero line dan telah memasuki area 100, itu kita katakan bahwa ini tren masih naik uptrend. Dan juga kita bisa melihat juga pergerakan MACD. Jadi selalu kita menggunakan osilator minimal 2 lah ya, supaya kita bisa mengkonfirmasi bahwa ini nggak bohong gitu ya. Kalau kita pakai tunggal kadang dia sinyal bohong ya, tapi kalau sudah 2 sudah terkonfirmasi. Dari sini sudah terkonfirmasi harga akan naik, dan di sini harga tertahan di daerah demand. Berarti sudah ada berapa? Sudah ada 3 konfirmasi. Lalu konfirmasi keempat adalah harga telah memotong ke garis putih ini, yaitu ke moving average 20. Kalau ini sudah terpotong, berarti kita mendapat berapa? 4 konfirmasi bahwa harga akan naik. Berarti 1 moving average, 2 daerah demand, 3 MACD, keempat CCI ya. Ini nandakan tren naik. Memana ya teman-teman sampai sini. Lalu kita lihat lagi pergerakan dari CCI sampai di sini. Kalau kita kasih garis di sini, kita kasih garis di sini. Di sini garis CCI mulai patah ya teman-teman ya. Dia sudah meninggalkan area garis 100-nya dan dia mulai menuju ke bawah. Ini sudah mulai menuju ke bawah. Kalau kita menemukan hal demikian, kita hati-hati ya. Ini tandanya tren sudah akan berubah. Dan diikuti lagi dengan garis MACD. Dan di atasnya kita jumpai juga ini daerah-daerah resisten, yaitu daerah-daerah supply. Lalu kalau kita lihat lagi di garis ini ya teman-teman ya. Kalau kita lihat lagi, ini saya kasih lagi ya satu. Di garis ini ya teman-teman. Ini saya kasih warna agak terang lah ya. Kasih warna kuning supaya warnanya lebih kinclong ya. Kalau warna merah itu dia agak gelap. Yang warna kuning ini saya kasih ini. Di sini sudah terkonfirmasi bahwa harga sudah mulai memotong level 20. Dan kebetulan di atas ini ada penahan daerah supply. Dan ke bawahnya ini kita lihat MACD juga sudah mulai memotong ke bawah. Garis MACD yang biru ini telah memotong ke zero line. Dan pada candle ini sebenarnya garis CCI sudah berada di bawah 100-nya ini. Dia sudah berada di bawah 100-nya. Ini menandakan kalau dia berada di bawah, itu tren akan turun ya teman-teman ya. Kalau dia berada di bawah, itu tren akan turun. Begitu cara membacanya. Dan juga jangan lupa harus di-compare ya dengan MACD. Nah, jadi kita trading itu jangan tunggal gitu ya, menggunakan osilator. Tidak ada suatu osilator yang tercanggih, itu nggak ada teman-teman. Umpamanya kalau ada osilator yang paling canggih gitu kan, nggak mungkin mereka mau bikin sebanyak ini. Bikin capek kan? Kenapa perlu sebanyak ini indikator yang digunakan osilator? Karena tiap trader mempunyai karakter-karakter yang berbeda.
Tidak juga semua orang menggunakan MACD. Tidak juga semua orang menggunakan stokastik. Tidak juga semua orang menggunakan CCI. Kita harus tahu karakter manusia itu, trader itu kan manusia, teman-teman. Jadi manusia itu dia punya karakter sesuai dengan keyakinan dia. Dia merasa cara analisa dia lebih cocok menggunakan apa, dia akan pakai apa gitu. Ada orang sama sekali tidak menggunakan indikator trading. Mereka hanya menggunakan price action saja. Price action yaitu mereka hanya mengamati perilaku candle. Jadi keahliannya di situ. Tapi setiap orang kan tidak bisa menganalisa kan kalau hanya tunggal di candle saja. Mereka tidak ngerti kalau menganalisa secara price action. Mereka butuh tool-tool lain untuk membantu. Nah, tapi ada juga trader, mereka tidak mau disuruh pakai lain, mereka pun tidak mau. Mereka kadang hanya tradingnya menggunakan price action. Mereka yakin di situ juga ada daerah supply, ada daerah demand. Atau ada juga orang yang trading menggunakan pola candle pattern. Ada juga begitu. Mereka pokoknya ya pedomannya itu aja. Itu hak masing-masing lah ya teman-teman. Yang penting dari semua teori, dari semua strategi, dari semua metode, yang penting bisa make money. Itu yang penting. Mau secanggih apapun yang Anda gunakan indikator di sini, kalau tidak bisa make money untuk apa gitu, ya kan? Hanya untuk pamer-pamer aja. Umpama Anda pakai indikator, Anda mengklaim, oh saya menggunakan osilator ini tidak ada lawannya gitu loh, paling canggih gitu. Kalau hanya canggih aja tidak bisa make money untuk apa ya teman-teman? Ini informasi saya ya teman-teman tentang cara menggunakan CCI. Ya, CCI kita juga harus padukan dengan MACD. Ini lebih sesuai. Jadi kita sudah mendapat 2 konfirmasi yang di bagian osilator, dan di atas juga kita sebenarnya di sini ada 5 loh konfirmasinya kalau kita melihat di sini. Pertama, ini ada reversal candle, yaitu candle pembalikan arah yang semuanya hijau-hijau lalu merah lagi di bawah puncak candle hijau. Itu sebetulnya adalah candle reversal. Jadi di sini kita sudah dapat, kalau kita dapat konten gitu ya, dapat nilai, ini sudah dapat nilai 1. Lalu di ini daerah supply kita sudah mendapat nilai 2. Lalu di mana lagi? Ini garis-garis candle ya, batang candle ini telah memotong garis EMA 20. Ini sudah 3 nilai kita ya. Lalu di bawah kita juga melihat MACD telah memotong. Ini 4. Di bawahnya juga CCI telah memotong 5 teman-teman. Jadi kita mendapat 5 macam konfirmasi bahwa di sini kita mengambil posisi sell. Ya kalau salah lagi gimana lagi ya teman-teman ya. Nggak bisa kita mau bicara lagi tentang analisa. Tapi analisa teknikal itu, cara analisanya, kaedahnya analisa itu sudah benar. Tapi kalau market mau berkata lain, setelah kita menemukan hal yang demikian, situasi yang demikian, lalu di sini nanti ada dadakan bandar masuk gitu ya. Ya ada bandar gede masuk gitu. Ya bisa aja, ini batal semua. Di sini aja bisa ditarik ini nanti seperti ini ya. Satu candle panjang yang hijau. Nah kalau ini terjadi di daerah ini, artinya ini nggak jadi turun, malah dia jadi naik. Cuman ya kalau kita seorang trader yang profesional, kita sudah terukur loss kita. Kalau kita ngambil sell-nya di sini, tentunya kita letak 20 pip di atas puncak ini, gitu. Jadi kita harus hitung ya. Kalau di puncak ini kita letak SL kita, berarti di 1903. Ya kita harus lebihkan. Jangan pas-pas di situ. Kita harus lebihkan 20 pip. Yaitu kita harus meletakkan SL kita di 1905. Tambahkan 2 poin. 2 poin itu 20 pip ya, teman-teman. Jadi kalau ada dadakan juga begitu kan. Umpama di sini kebetulan yang candle ketiga nih, yang jam ketiganya ini ada bandar masuk gitu. Lalu harga berbalik ke atas. Nah, kita ruginya juga nggak banyak. Tapi kalau sesuai dengan prediksi kita, bayangkan ya teman-teman. Dari atas ini, umpamanya kita mulai dari sini lah ya. Mulai dari perpotongan. Ini berapa pip teman-teman?
Wah, ini cukup banyak ya, 508. Ya, 500 pip nih teman-teman. Kalau Anda tradingnya satu lot 10 juta, di sini Anda TP Anda sudah untung 50 juta gitu. Kena 500 pip. Tapi kalau rugi berapa? Nah, gini. Kita harus lihat lagi rasionya ya. Tadi di sini ya kita sell-nya ya. Lalu kita tarik ke sini. Nah, ini sebesar 90 pip tambah 20, 110 pip lah. Jadi kalau loss kita 110 pip, tapi kalau cuannya 500 pip. Jadi cukup bagus kalau bisa tradingnya begitu ya teman-teman ya. Jadi begitu saja ya penjelasan saya tentang cara menggunakan CCI. Cukup di sini dulu penjelasan tentang osilator CCI. Semoga video ini bisa membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi trading pemula atau newbie. Dan boleh di-share ya ke teman-teman yang membutuhkannya. Cukup sekian dan terima kasih telah mensupport channel Samsir YouTube ini. Dan teman-teman bisa belajar ya video-video saya. Sudah ratusan video yang saya bikin. Itu semuanya bisa teman-teman jadikan pegangan untuk trading. Dan untuk para newbie, jika Anda rajin belajar, jika Anda rajin menonton video saya, dan jika belum paham, boleh menghubungi saya di Telegram di video ini. Nanti Anda boleh japri saya ke Telegram. Nanti saya akan jelaskan lagi secara detailnya. Atau teman-teman newbie mau bergabung di grup VVIP saya juga boleh. Nanti teman-teman akan saya bimbing khusus. Cukup sekian dan terima kasih ya.